Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Sejahtera, Salam Kebajikan bagi kita semua. Selamat pagi dan selamat datang di acara sosialisasi kontes kapal cepat tabrawak nasional tahun 2021. Yang terhormat PLT Kepala Pusat Prestasi Nasional Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Bapak Asep Sukmayadi, yang kami hormati Koordinator Pendidikan Tinggi Pusat Prestasi Nasional, yang kami hormati segenap narasumber pada sosialisasi pagi hari ini, yang kami hormati moderator yang akan memandu jalannya diskusi, para tim dan sobat prestasi dimanapun berada yang berbahagia. Tentunya sobat prestasi sudah tidak sabar lagi menunggu sosialisasi KKCTBN yang dinanti-nantikan di tahun 2021 ini. Sobat prestasi dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Nias sampai Pulau Rote, senang sekali pagi hari ini kita dapat berkumpul dan tentunya kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT, karena berkat dan rahmatnya sehingga pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat meskipun secara daring. Baik sobat prestasi dimanapun berada, perkenankan saya memandu jalannya acara. Yang pertama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, kemudian memanjatkan doa, 3 sambutan sekaligus membuka acara resmi sosialisasi pagi hari ini yang akan disampaikan oleh Bapak Asep Sukmayadi. Kemudian langsung ke acara diskusi yang akan dipandu oleh moderator. Baik, marilah kita beranjak ke acara yang pertama, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk duduk tegak. Baik, acara mari kita lanjutkan dengan memanjatkan doa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa dapat diakhiri. Sobat prestasi dimanapun berada, marilah kita bersama-sama menyimak arahan sekaligus membuka acara secara resmi sosialisasi kontes kapal cepat tabrawak nasional 5 Mei 2021. Pada yang terhormat Bapak Asep Sukmayadi, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, Salam Sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita sampai saat ini dalam keadaan sehat walafiat.
Sebagaimana kita ketahui bahwa kita masih sedang diikuti oleh masa ujian yaitu COVID-19, oleh karenanya kita berharap agar pandemi ini segera dapat berakhir dan kita segera pulih dan bangkit. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian yang berbahagia, peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu fokus pembangunan pada rencana pembangunan nasional kita. Pada sistem pendidikan tinggi juga diperkokoh dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 yang melandasi pengembangan kualitas lulusan melalui kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Mahasiswa tidak hanya dibekali pengetahuan dan keterampilan, melainkan juga dua unsur yang menyempurnakan kinerja di kehidupan masyarakat, yaitu hard skill dan soft skill. Ini penting karena sinergi di antara keduanya sangat diperlukan. Tantangan perubahan hari ini dan masa depan yang demikian cepat mendorong para lulusan untuk mampu beradaptasi, bersemangat, dan belajar sepanjang hayat, dan memiliki kepedulian terhadap pembangunan yang berkelanjutan. Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka juga sangat relevan untuk terus diimplementasikan, mendorong mahasiswa untuk tidak hanya unggul dalam akademik, namun juga menjadi individu yang kreatif, inovatif, berdaya saing tinggi, dan berkarakter. Sehubungan dengan itu, Pusat Prestasi Nasional yang mengemban tugas pengembangan prestasi peserta didik telah menyiapkan serangkaian agenda kompetisi yang dapat diikuti oleh seluruh mahasiswa dengan tetap tahun ini, karena masih kondisi pandemi, memperhatikan protokol COVID-19 dan platform daring yang kita terus upayakan disempurnakan. Untuk itu, pada momentum Hari Pendidikan Nasional tahun 2021 ini, Pusat Prestasi Nasional menyelenggarakan kegiatan sosialisasi dan publikasi program kompetisi pada jenjang pendidikan tinggi tahun 2021 yang terdiri dari kegiatan Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional, Lomba Pemilihan Mahasiswa Berprestasi, Kompetisi Nasional Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Kompetisi Mobil Hemat Energi, Kompetisi Jembatan Indonesia dan Kompetisi Bangunan Gedung Indonesia, Festival Film Mahasiswa Indonesia, Kontes Kapal Cepat Tak Berawak Nasional, Kompetisi Bisnis, Manajemen, dan Keuangan, Kontes Robot Indonesia, Kontes Robot Terbang Indonesia, Pagelaran Mahasiswa Nasional Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi atau Kemastik, NUDC dan KDMI, Lomba Inovasi Digital Mahasiswa, Kompetisi Statistikaria dan Festival Sains Data atau Satria Data, dan Musabaqah Tilawatil Quran Mahasiswa Nasional. Kegiatan kompetisi, lomba, festival, dan kontes di atas merupakan pengembangan atas berbagai bidang, yaitu sains, riset, teknologi, dan inovasi, kemudian bidang seni, bahasa, literasi, bidang olahraga, kesehatan jasmani, bidang vokasi, bidang kewirausahaan, dan bidang kepemimpinan. Semoga kegiatan sosialisasi ini dapat berjalan dengan baik dan lancar, serta masyarakat pada umumnya, perguruan tinggi dan mahasiswa pada khususnya dapat memperoleh segenap informasi secara komprehensif terkait kegiatan Pusat Prestasi Nasional jenjang dikti pada tahun 2021. Kami mengucapkan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada segenap pihak dan para pemangku kepentingan dalam menyelenggarakan kegiatan kompetisi jenjang pendidikan tinggi. Begitu pula kami ucapkan terima kasih kepada Ditjen Dikti, LL Dikti, Ditjen Vokasi, dan tuan rumah kompetisi kegiatan Dikti yang nantinya akan dipilih. Kemudian juga terima kasih kepada para penyusun pedoman serta narasumber kegiatan, para pembina, para juri, dan segenap tim panitia, pihak media, dan yang telah turut serta menjadi bagian dari suksesnya program kompetisi pengembangan prestasi di jenjang pendidikan tinggi. Dan tentu saja kepada seluruh pihak yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Akhir kata, saya ucapkan selamat mengikuti kegiatan sosialisasi ini, selamat berpartisipasi dan mengikuti berbagai bidang kompetisi yang diselenggarakan pada tahun 2021 oleh Pusat Prestasi Nasional, dan saya tutup dengan sebuah pantun, "Ku berikan berlian pada kekasih." Sekian dan terima kasih. Mari kita serentak bergerak mewujudkan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka.
Demikian, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa dan sangat meriah sekali kilas balik KKCTBN tahun 2020. Mudah-mudahan di tahun ini dapat berjalan dan bisa lebih baik dan lebih meriah dari sebelumnya. Sobat Prestasi dimanapun berada, nampaknya sudah tidak sabar lagi ke acara diskusi kira-kira apa sih yang menjadi inovasi dan yang terbaru di tahun 2021 ini. Oleh karena itu, tanpa berlama lagi, saya akan memperkenalkan moderator kita yang akan memadu jalannya sosialisasi. Beliau merupakan dosen di Universitas Diponegoro, yaitu Bapak Andi Trimulyono. Mari kita sambut Bapak Andi Trimulyono. Waktu tempat kami persilakan kepada Pak Andi. Nah, oke, silakan Pak Andi. Ya. Oke, ya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perkenalan yang dibawakan oleh Bapak Kadek. Jadi pada pagi ini saya akan memandu jalannya sesi berikutnya, penjelasan dari tiap juri untuk 6 kategori. Sesi pertama kita akan membawakan penjelasan 3 kategori yang dibawakan oleh kategori pertama oleh Bapak Hasanuddin mengenai penjelasan desain kapal selam, yang kedua mengenai penjelasan desain kapal patroli luar pantai yang dibawakan oleh Bapak Arif, kemudian yang ketiga penjelasan desain kapal patroli pesisir yang dibawakan oleh Bapak Putusindu. Sebelum itu mari kita dengarkan penjelasan kompetisi secara umum dari Bapak Hasanuddin. Waktu dan tempat, Bapak Hasanuddin silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, salam sehat semua. Ya, pada pagi hari ini saya akan memberikan penjelasan umum tentang
kontes kapal cepat tak berawak tahun 2021 melalui teknologi digital untuk mendukung kemandirian pertahanan keamanan nasional. Ini kita pilih, tema ini kita pilih karena sekarang ini ya dunia menghadapi isu-isu keamanan yang sangat menegangkan. Dan juga ya Indonesia sebagai negara maritim terbesar mempunyai kepentingan nasional untuk mempertahankan kedaulatannya. Adapun ya pada kontes kapal cepat ini kita terdiri dari 6 juri. Saya sendiri sebagai ketua, kemudian nanti ada Pak Andi Haris dari Unhas, kemudian ada Pak Putu Sindu dari PPNS, kemudian ada Pak Richard B. Luhu Lima dari Unpati, kemudian ada Muhammad Arif Budianto dari Universitas Indonesia, kemudian ada Pak Hartono Yudo dari Undip. Adapun yaitu outline presentasi saya akan menjelaskan penjelasan umum. Yang pertama adalah latar belakang, kemudian ketentuan umum perlombaan, kemudian jenis-jenis perlombaan, kemudian perbedaan perlombaan dengan tahun berikutnya. Kemudian yaitu penghargaan apa saja yang akan diberikan sehingga nanti akan menentukan strategi. Kemudian jadwal kegiatan yang diikuti dengan alamat link untuk pendaftaran KKCTBN tahun 2021. Adapun latar belakang kontes kapal cepat ini, ya kita sudah lama ya. Jadi kapal cepat ini kita sudah bertahun-tahun mengadakan lomba ini. Dan kebetulan tema kali ini adalah tentang pertahanan kapal pertahanan keamanan. Adapun yang melatar belakangnya adalah sebagai berikut, yaitu adanya ancaman COVID-19 yang masih belum mereda saat ini. Ya, kita harus tetap berkreasi, tetap maju, kemudian tetap kreatif. Kita tidak boleh menyerah begitu saja, kita tidak ada inovasi ya. Dan inilah yang mendasari salah satunya. Kemudian, ketegangan Laut Natuna menjadi salah satu isu krusial nasional dan internasional. Kita lihat bahwa banyak konflik terjadi di Laut Natuna. Bahkan ya, Indonesia sendiri di Laut Natuna ini wilayahnya mau diambil oleh negara asing. Sehingga Indonesia memerlukan pertahanan keamanan ya. Dan ini telah dicanangkan oleh Presiden kita bahwa dengan kemandirian pertahanan keamanan kita bisa meningkatkan daya saing bangsa. Kemudian kita perlu melakukan alih teknologi, baik itu kapal selam di bawah permukaan air maupun kapal selam di atas permukaan air ya, untuk kemandirian bangsa, sehingga kita tidak lagi sangat tergantung oleh negara asing. Kemudian tujuan dari lomba ini yaitu menumbuhkan inovasi desain dan pembuatan kapal militer, kemudian menumbuhkan dan melatih mahasiswa untuk bekerja kreatif, inovatif, dan produktif. Selanjutnya yaitu menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotisme untuk menjaga kedaulatan NKRI yang sekarang ini menjadi isu yang sangat krusial. Kemudian melatih mahasiswa untuk melakukan kerjasama tim, pembagian tugas, dan komunikasi yang akan memberikan bekal soft skill kepada mahasiswa ketika nanti sudah lulus. Tema yang kita gunakan tahun ini yaitu inovasi teknologi kemaritiman digital untuk mendukung kemandirian pertahanan keamanan nasional. Ya, di sini ini ada logo-logonya. Ini adalah logo yang kita buat untuk tahun ini. Ya, adapun logonya yaitu ada tulisan KKCTBN 2021, maka ini menggambarkan lomba kali ini. Kemudian di dalamnya ada logo yaitu kapal permukaan, ini adalah kapal permukaan, ini adalah kapal selam. Kemudian ini ada logo matahari, berarti kita inginnya adalah
pengembangan teknologi kapal ini menjadi lebih maju lagi, sehingga kita dapat melakukan kemandirian pertahanan. Kemudian karena ini didukung oleh Pusat Prestasi Nasional. Ketentuan umum perlombaan, ya, persyaratan peserta, ya. Persyaratan peserta ini mengadopsi dari kegiatan tahun 2021, kemudian ini ada tambahan, ya, karena ada berbagai ya masukan, baik itu dari universitas, dari Bapak Ibu dosen pembina, ya, sehingga ini ada sedikit ada tambahan. Yang pertama, tim peserta KKCTBN 2021 merupakan mahasiswa aktif yang berasal dari perguruan tinggi di Indonesia. Strata pendidikannya yaitu S1, D4, dan D3. Di sini kita tambahkan yaitu adalah D3, sehingga lomba kali ini kita harapkan lebih kompetitif dan lebih berbobot. Kemudian satu tim terdiri dari 5 orang, ya, mahasiswa. Saat perlombaan hanya 3 orang tim yang boleh masuk ke arena dengan aturan protokol 19, ya. Kemudian, ya, dan 1 orang dosen pembimbing dari perguruan tinggi. Karena kemarin kita hanya membuat 3, sekarang kita perbolehkan menjadi 5, ya. Kenapa? Ini karena kita sadari bahwa untuk membuat atau mendesain kapal ini memerlukan orang yang banyak, ya, keahlian atau skill yang berbeda-beda, sehingga kita tambahkan di sini untuk peserta menjadi 5 orang. Tetapi karena aturan protokol kesehatan, ya, nanti terutama pada saat pelaksanaan tidak boleh berkerumun, maka saat perlombaan hanya 3 orang anggota tim yang diperbolehkan untuk memasuki area lomba. Kemudian yang ketiga yaitu setiap peserta boleh mengikuti lebih dari 1 perlombaan, yaitu lomba desain, kemudian lomba pembuatan dan performa prototype, ya, ASSV, kemudian ERC, VERC, dan lomba poster. Adapun jenis-jenis lomba yang nanti akan diberikan yaitu antara lain yaitu lomba desain. Ya, lomba desain itu meliputi desain kapal selam permukaan otonomus, kemudian desain kapal patroli lepas pantai, kemudian desain kapal patroli pantai. Kemudian untuk jenis perlombaan performa, kita membuat prototype, kemudian dilombakan performanya, yaitu antara lain pembuatan dan performa kapal ASSV, Autonomous Submarine Surface Vehicle. Jadi kapal selam permukaan autonomous. Kemudian pembuatan dan performa kapal ERC, Electric Remote Control, yaitu kapal yang menggunakan remote control, yaitu dengan bahan bakarnya berupa elektrik atau menggunakan listrik. Kemudian pembuatan dan performa kapal FERC, kapal Fuel Engine Remote Control. Jadi kapal remote control menggunakan bahan bakar minyak, ya. Kemudian yaitu lomba poster, ya. Lomba poster nanti yaitu setiap anggota tim yang masuk di sini atau mendaftar nanti diwajibkan buat poster dan poster itu akan dilombakan. Kemudian perbedaan dengan tahun sebelumnya apa? Yaitu dengan tahun sebelumnya yaitu kita adakan yaitu kapal ASSV. Jadi ini sesuai dengan isu yang kemarin sedang berkembang yaitu Nanggala, ya. Di mana kita ingin mengembangkan teknologi militer berupa kapal selam, tetapi kita juga tidak boleh melompat dari kegiatan tahun berikutnya, sebelumnya, ya. Tahun sebelumnya. Jadi kita buat yaitu kapal selam permukaan. Jadi kapalnya ini hanya di permukaan, permukaan. Jadi seluruh badannya tercelup air kecuali periskopnya. Jadi yang bagian di atasnya tunnelnya ini tidak tercelup.
Kemudian ada persenjataan torpedonya, di mana nanti torpedonya bisa menembakkan ke suatu objek. Ya, nanti kita tentukan objeknya dan nanti akan dijelaskan lebih detail oleh Bapak Ibu juri. Kemudian yaitu lomba performa ERC, yaitu kita lengkapi dengan kapalnya ini, kita tambahkan dengan misil. Jadi ini ada objek di atas, kemudian objek tersebut dilakukan penembakan. Kemudian ada lomba tambahan yaitu untuk FERC, ini juga dilengkapi dengan persenjataan, yaitu persenjataan ringan. Nanti ini juga menembak sebuah objek, tambahnya seperti itu. Jadi ini perbedaan dengan tahun sebelumnya, sehingga kita semakin tahun semakin berkualitas. Kemudian ada pun penghargaan-penghargaan yang nanti diberikan, yaitu yang pertama adalah lomba desain kapal otonomus. Di sini ada juara 1, juara 2, juara 3, dan ada juara harapan 1 dan harapan 2. Ya, yang dulu tidak ada di sini. Kemudian desain kapal patroli lepas pantai juga gitu, ada juara 1, 2, 3, kemudian ada juara harapan 1 dan harapan 2. Kemudian desain kapal patroli pantai juga itu ada juara 1, 2, juara 3, dan harapan 1 dan 2. Kemudian untuk yang kedua yaitu pembuatan prototipe dan uji performa, yaitu kapal kendali otomatis Autonomous Submarine Surface Vehicle atau ASSV. Nanti ada tiga juara, juara 1, juara 2, dan 3, kemudian ada harapan 1 dan 2. Kemudian ada kapal cepat listrik, kendali jauh atau Electric Remote Control ERC, ada juara 1, 2, 3, dan harapan 1 dan 2. Begitu juga untuk kapal cepat berbahan bakar dengan sistem kendali jarak jauh, ini juga sama. Kemudian ya, nanti untuk poster ini ada juara 1, 2, dan 3 ya. Nanti kita pilih poster yang terbaik. Kemudian ada juara lagi untuk juara base ya. Ada base design kapal autonomous submarine surface vehicle, kemudian ada base design kapal electric remote control, kemudian ada juara base design kapal fuel engine remote control. Kemudian nanti ada di sini yang dulu adalah ada fun race, kita rubah yaitu ada fun battle, jadi ada kapal antar kapal nanti melakukan jadi nanti akan melakukan perang-perangan ya. Jadi ada perang ya dengan menggunakan senjata yang diberikan. Ada fun battle untuk ASFV, ERC, FERC. Kemudian ada best spirit pendatang baru dan best favorit. Selanjutnya, ini adalah jadwal-jadwal yang nanti diberikan. Jadi ada jadwal untuk desain kapal inovasi, yaitu ada publikasi panduan, sosialisasi, workshop, pendaftaran, batas akhir penggugah desain, kemudian seleksi 10 besar, pengumuman 5 besar, kemudian pelaksanaan presentasi laporan, pengumuman juara desain. Ini nanti bisa dilihat di panduan. Kemudian, untuk jadwal perlombaan pembuatan prototipe dan performa, ini ada publikasi panduan, kemudian sosialisasi workshop. Sosialisasi workshop ini sudah jadi satu ya. Jadi sosialisasi ini kita jelaskan secara umum, workshop nanti oleh Bapak juri-juri yang lain untuk lebih detailnya. Kemudian pembukaan pendaftaran, kemudian upload proposal, seleksi 10 besar, seleksi pengumuman 10 besar, pembuatan kapal video dan laporan kemajuan, kemudian dilakukan seleksi finalis 5 besar, pengumuman finalis 5 besar, pelaksanaan final kontes ASSV, kemudian dilakukan pengumuman juara. Adapun untuk kegiatan jadwal posternya adalah yang pertama adalah batas akhir upload poster, kemudian langsung pengumuman lomba desain poster.
Kemudian untuk link pendaftarannya ini kita sediakan ya. Ini secara manual ya. Bisa menuju ke alamat ini Panitia Pusat KKCTBN 2001, Pusat Prestasi Nasional, Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Gedung C lantai 19, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat 10270, atau nanti mendaftar lewat email ya ke alamat kkctbn.kemendikbud.go.id atau cc@kkctbn@gmail.com ya. Kemudian di sini nanti akan ada yaitu berupa Anda bisa upload atau mengirimkan proposal KKCTBN 2001 kemudian nama perguruan tinggi. Atau nanti ya, nanti akan diumumkan lebih jauh lanjut karena ini masih ada pengembangan website di Puspesnas ya. Nanti Anda bisa lihat ya, atau Anda bisa join di grup WhatsApp ya. Ada dua, yaitu untuk helpdesk-nya dan broadcast-nya. Ini alamatnya ya. Dan ini adalah barcode-nya. Anda bisa nanti simpan di barcode-nya. Ada broadcast, ada untuk question and answer. Jadi kalau ada pertanyaan di sini. Kalau broadcast nanti tinggal untuk pengumuman ketika ada perlombaan ya, ada perubahan nanti ada di broadcast-nya. Tetapi secara resmi nanti tetap yang diakui ya itu ada di websitenya Dikti. Kalau yang ini sifatnya membantu saja. Oke, demikian penjelasan umum dari saya. Terima kasih.